Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam video pembelajaran akuntansi bank. Hari ini kita akan membahas terkait dengan materi bank dan akuntansi bank. Jadi, sebelum kita memulai lebih rinci melihat bagaimana kegiatan perbankan secara keseluruhan dan kemudian kita mempelajari bagaimana transaksi-transaksinya dicatat dalam akuntansi, maka kita harus bisa memahami dulu bank itu sendiri dan bagaimana akuntansi bank itu. Untuk itu saya akan share screen. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Apa saja yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama adalah terkait dengan proses akuntansi bank. Kemudian yang kedua adalah kerangka konseptual akuntansi. Selanjutnya adalah konsep dasar pelaporan, sistematika rekening bank, dan juga jenis laporan keuangan. Nah, untuk proses akuntansi bank itu diawali dari dokumen dasar akuntansi. Kita akan mencatat kemudian dalam buku harian atau jurnal, di mana nanti dalam perbankan itu karena jumlah nasabahnya banyak, maka dia akan memiliki namanya kartu nasabah. Nah, kemudian dari transaksi-transaksi 1 bulan itu yang sudah dicatat dalam jurnal, kemudian akan diposting ke buku besar, melaporkannya dalam laporan keuangan harian, kemudian menyesuaikan berbagai transaksi-transaksi dengan menggunakan jurnal penyesuaian, menyusun neraca, kemudian laporan keuangan bulanan, hingga akhirnya kita bisa menganalisis laporan keuangan bank. Di dokumen dasar transaksi ini adalah bukti awal pencatatan transaksi, misalnya melalui slip atau voucher yang berhubungan dengan transaksi perbankan. Kemudian di buku jurnal ini adalah kegiatan untuk mencatat transaksi yang terjadi pada hari itu, baik itu mutasi debit maupun kredit. Kemudian dengan memperhatikan penetapan akun atau akun yang bertambah atau berkurang, pengklasifikasian jenis transaksi yang akan dibuat, penetapan sifat akun berdasarkan kriteria debit atau kredit, penentuan laba atau rugi, dan juga yang diakibatkan oleh transaksi yang terjadi. Untuk buku besar itu berfungsi untuk mengelompokkan transaksi-transaksi harian pada posnya masing-masing. Nah, di neraca saldo ini nanti adalah penjabaran saldo dari perkiraan buku besar. Kemudian ada jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan transaksi-transaksi yang yang terjadi baik yang belum dicatat maupun memerlukan koreksi akibat kesalahan dalam pencatatan. Ada neraca lajur untuk mengkombinasikan neraca saldo dan jurnal penyesuaian untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Kemudian laporan keuangan terdiri dari neraca, laba rugi, laporan arus kas, dan laporan komitmen dan kontingensi. Yang terakhir adalah proses analisis laporan keuangan, yaitu untuk mengukur tingkat kesehatan bank yang terdiri dari analisa rasio capital, aset, manajemen, earning, dan liquidity yang disingkat dengan KEMO. Kemudian, yang selanjutnya adalah terkait dengan kerangka konsep akuntansi, di mana yang pertama, yang paling atas adalah tujuan pokok akuntansi itu, yaitu menghasilkan laporan keuangan yang bisa diandalkan informasinya untuk pengambilan keputusan oleh penggunanya. Kemudian ada konsep dasar laporan ini adalah berkaitan dengan transaksi, karakteristik mutu, informasi akuntansi, dan elemen laporan keuangan, dan pedoman pelaksanaan ini harus mengacu pada pengukuran dan pengakuan dan pengukuran pelaporan, baik asumsi, prinsip, maupun kendala. Nah, tujuan pokok akuntansi yang tadi ada dalam kerangka konseptual akuntansi itu adalah memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi para pemakainya. Harus memberikan informasi terpercaya mengenai posisi aset, liabilitas, dan modal, serta perubahannya, sehingga dapat digunakan untuk menafsirkan prospek arus kas, kondisi keuangan, prestasi, dan kompetensi perusahaan ataupun bank dalam menghasilkan laba. Konsep dasar pelaporan keuangan ini dia harus memenuhi karakteristik mutu informasi akuntansi yang terdiri dari bersifat relevan, yaitu dia punya nilai prediksi, nilai feedback, dan juga tepat waktu. Bersifat reliabilitas, yaitu dia dapat
daya uji, netral, dan jujur. Memiliki daya banding, yaitu antar periode maupun antar perusahaan lain sejenis, dan bersifat konsisten atau tidak berubah-ubah. Elemen dasar kelompok laporan keuangan itu adalah aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba. Sedangkan sistematika rekening bank itu bisa diklasifikasikan dengan angka seperti ini. Jadi 1 itu diidentifikasikan sebagai aset, 0 adalah aset dalam rupiah, kemudian kredit yang diberikan 6, pihak tidak berkaitan dengan bank 2, dan mungkin rekening individual 1. Untuk setiap bank, masing-masing bank bisa memiliki sistematika rekening bank yang berbeda-beda. Nah, ini bila digunakan rubrik rekening, maka 1 ini adalah kelompok aset, nanti masih bisa dijabarkan lagi apakah dia aset tetap atau lancar, kemudian liabilitas, ekuitas, dan seterusnya sampai ke komitmen dan kontingen. Selanjutnya adalah jenis-jenis laporan keuangan bank. Ada neraca atau laporan posisi keuangan, dia akan menunjukkan atau menggambarkan keadaan aset bank, kewajiban, dan hutang bank serta modal pada periode tertentu. Kemudian laba rugi ini adalah hasil posisi usaha bank, yaitu berupa pendapatan diterima serta pengeluaran yang pada periode tertentu. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas, operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan perubahan modal ini merupakan perubahan ekuitas bank yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan bank selama periode pelaporan. Sedangkan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan ini berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas yang sifatnya memberikan penjelasan baik bersifat kualitas maupun kuantitas, termasuk laporan komitmen dan kontingensi serta transaksi lainnya. Sedangkan yang selanjutnya adalah laporan komitmen dan kontingensi. Ini agak berbeda dari laporan perusahaan pada umumnya ya, karena memang ini dimiliki oleh perbankan gitu ya. Ini laporan komitmen adalah ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian dan harus dilaksanakan apabila semua persyaratan yang telah disepakati bersama terpenuhi. Komitmen ini dibagi menjadi 2, yaitu tagihan komitmen dan kewajiban komitmen. Sedangkan laporan kontingensi ini adalah kondisi dengan hasil akhir adanya keuntungan dan kerugian yang baru dapat diketahui ketika setelah terjadi suatu atau beberapa peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang. Komitmen atau kontingensi ini dibagi menjadi 2, yaitu tagihan kontingensi dan kewajiban kontingensi. Untuk yang pertama ini contohnya laporan posisi keuangan, sebagian saya ambil dari PT Bank Mandiri pada tahun 2015, maka yang tadi disebut dengan mutu informasi laporan keuangan itu harus dapat dibandingkan, itu selain dibandingkan antar periode seperti ini, juga bisa dibandingkan antar perusahaan sejenis ya. Nah, ini contohnya dia punya kas, ada perbedaan dia punya giro pada Bank Indonesia, kemudian ada juga penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain seperti itu. Ini yang banyak akun-akun dalam bank itu yang berbeda daripada perusahaan pada umumnya. Kemudian ini ada laporan arus kas untuk PT Bank Mandiri tahun 2018. Di sini ada arus kas dari aktivitas operasional, kemudian ada arus kas dari aktivitas investasi, ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif itu contohnya seperti ini, mungkin tidak begitu terlalu terlihat ya. Saya ambil dari PT Bank BTN Tabungan Negara pada tahun 16 dan 17. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas, yaitu seperti ini contohnya, saya ambil dari Bank BRI.
Ini adalah contoh dari catatan atas laporan keuangan. Jadi catatan atas laporan keuangan ini harus menceritakan mulai dari informasi umum sampai tadi laporan komitmen dan kontingensi tadi. Nah, ini adalah kasus terkait dengan perbankan yang akan kita diskusikan pada pertemuan ini, sehingga adik-adik perlu untuk membagi kelompoknya dan kemudian link kasusnya ada di sini. Nanti kita akan diskusikan tugas tersebut bersama kelompok kalian dalam sinkronus meeting ya, ketika di Zoom meeting. Saya rasa itu dulu untuk pembahasan terkait dengan bank dan akuntansi bank. Semoga kalian bisa lebih memahami terkait dengan perbedaan dari sisi laporan keuangan yang dimiliki oleh bank dan juga bagaimana konsep dari akuntansi bank itu sendiri. Untuk lebih lengkapnya kalian juga bisa membaca modul yang sudah saya sediakan di e-learning kalian masing-masing. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kita bisa ketemu pada saat sesi asinkronus. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.